حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai, mau tanya apakah wajib membagi zakat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajib membagi zakat? Perlu diketahui bahwa kalau hak orang dan mana yang punya hak itu banyak, bila mana minta dibagi ya harus dibagi. Dan umpamanya kamu dituakan oleh orang di desa, utamanya ini bagian santri laki ini, ada orang minta supaya dibagikan harta tingkat dari orang tuanya, dari siapa, dan orang yang meminta itu adalah orang yang berhak menerima, jadi ahli waris. Maka kamu sebagai tokoh atau sebagai ustadz di kampung ya harus membagi. Ya kalau tidak tahu, yang undang yang tahu. Jadi tidak boleh kamu menghalang-halangi, itu dosa. Hak orang. Apalagi kamu sendiri sudah tahu dari pesantren, kemudian pulang ke rumahnya, banyak saudara-saudaranya, orang tuanya meninggal, kemudian meninggalkan harta benda, maka kamu selayaknya jadi sponsor untuk membagi tirkatnya orang tua. Jangan sebaliknya. Jadi adik-adiknya atau saudara-saudaranya, saudari-saudarinya yang perempuan kemudian minta supaya dibagi, kemudian kamu menghalang-halangi dengan maksud tujuan tertentu apa saja, itu hukumnya dosa. Jadi kalau kebetulan dengan kamu tidak dibagi, kemudian kamu ngambil dari hasil peninggalan orang tuanya itu, ya termasuk minimal subhat. Jadi subhat yang hampir ke haram. Oleh karena itu kamu harus membaginya dengan cara faraid yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan perlu diketahui ini bagian putri ini. Karena umpamanya paling tua, tertua putri, dan yang merawat orang tuanya, maka mau mengambil lebih banyak dari yang lain tetap tidak bisa. Atau ngambil paling lebar sawahnya atau tegalnya, itu tetap tidak boleh. Tetap anak perempuan separuhnya anak laki-laki. Didzakari mithlu hadzil unthayain. Dan juga yang laki ini, kena laki semaunya sendiri, apa katanya saya yang ambil ini, tidak boleh. Tetap harus difarad. Dan pelaksanaan lebih cepat, lebih baik. Cuma biasanya adat Madura itu kalau dekat-dekat, apalagi di dalamnya 7 hari, itu menjadi gunjingan orang. Cuma tidak salah, cuma biasanya adat kalau di sini ya begitu. Ya kalau sampai lebih dari 40 hari, apalagi lebih setahun, kamu sebagai laki-laki atau kamu sebagai putri walaupun tertua menghalang-halangi, nah itu
adalah perbuatan dosa. Maka membagi itu wajib. Apalagi ini sudah tahu. Apalagi ngajar di madrasah. Ini kan istri banyak ngajar di madrasah. Kalau sampai ke rumahnya, orang disuruh punya sendiri tidak dikerjakan, itu masuk yaqulu nama la taf'alun kabura maktan ini. Jadi berbicara kepada orang lain, menyuruh kepada orang lain, tapi sendirinya tidak melakukan, kabura maktan indallah, maka itu menjadi besar murkanya di sisi Allah. Artinya Allah sangat murka kepada orang. Jadi perhatian kamu ini yang kebetulan pelajaran faraid ini supaya dilaksanakan. Dan alhamdulillah bagian para masyayikh biasanya cepat membagi harta zakat yang didapat oleh masyarakat. Cuma terus terang di sini di pemerintahan ya kurang begitu berjalan karena ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama, tapi bagi orang yang tidak dapat hidayat ya, menggugat supaya dengan pengadilan itu banyak tidak sama antara pengadilan agama dan oleh karena itu saya sarankan bagi kamu semua, insya Allah ini orang tuanya dah hidup semua, insya Allah kamu sedikit banyak dapat sertifikat. Dan seperti saya tadi katakan, walaupun kamu bagian putri yang merawat orang tuanya, itu tetap bagiannya separuh daripada laki-laki. Kecuali memang dirembuk sebelumnya, ini bapak saya, ibu saya biaya ke dokter habis sekian, saya kasih tahu, nanti kalau saya mau ambil daripada hartanya, itu boleh, itu menagih. Kalau tanpa sepengetahuan, nah, maka tidak boleh menagih kepada ahli waris yang perlu diketahui lagi. Biasanya orang tua itu ada pesan, di mana bahasa Arabnya wasiat. Ini ya, kalau saya mati, sawah yang di sana itu saya berikan kepada kamu tertua ini. Nah ini wasiat. Nah, wasiat itu tidak sah kalau ahli waris. Wasiat tidak sah kalau kepada ahli waris illa biidnil warasah, kecuali dengan izinnya ahli waris yang lain. Kalau diizinin dengan saudara-saudara yang tidak apa-apa, maka diambil kamu itu wasiat itu boleh. Dan wasiat itu perlu diketahui. Kalau sawahnya umpama cuma 2, diwasiatkan kepada anaknya 1 lebih besar lagi, itu tidak sah. Yang sah wasiat itu cuma sepertiga dari harta. Lain kalau hibah itu tidak dikaitkan dengan kematian. Ini saya berikan kamu, ini saya terima. Dan perlu diketahui bahwa hibah dari orang tua ke anak itu bisa ditarik kembali selama tidak pindah milik. Ini perlu diketahui semua, dan mudah-mudahan kamu bisa melaksanakan dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan kamu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.